Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menonton video pembelajaran pada kali ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan, dan asisten dosen Farhan Maulana Darsono. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Selanjutnya izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 15. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zahra Deljana dengan NPM 212151093, dan rekan saya Faradisa Amanda Ibris dengan NPM 212151095. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar total quality management. Pada materi kali ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada konsep dasar total quality management atau TQM. Yang kedua ada implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Yang ketiga ada pilar total quality management. Dan yang terakhir yaitu hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Untuk subbab pertama dan kedua akan disampaikan oleh rekan saya, di Salmanda, dan untuk subbab ketiga dan keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk subbab yang pertama, kepada Farisa saya persilakan. Maaf, baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab materi pertama, yaitu konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Nah, pada dasarnya setiap lembaga pendidikan atau sekolah ini menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Kemudian untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau TQM. Nah, Total Quality Management ini merupakan berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TQM ini juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Total Quality Management atau TQM dalam pendidikan ini sebagai upaya peningkatan mutu dengan manajemen terpadu. Sebagaimana diterapkan di sistem perindustrian, Total Quality Management ini merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Karena TKM ini mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Nah, TKM ini harus diberlakukan terus-menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Total Quality Management atau TQM ini di Indonesia sering diistilahkan dengan manajemen mutu terpadu atau MMT. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengertian atau definisi dari TQM itu tersendiri, alangkah baik ya terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari manajemen dan definisi dari mutu. Nah, di sini ada definisi manajemen dari beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Luder Gulick. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Kemudian ada menurut Follett, yaitu manajemen sebagai kiat disebabkan manajemen ini mencapai sasaran melalui berbagai
cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Kemudian ada dari Robert L. Katz, yang dimana manajemen adalah suatu profesi karena berbagai kegiatan manajemen dilakukan dengan berbagai kemampuan, kompetensi, atau keahlian khusus. Kemudian ada dari Mary Parker Follett. Beliau ini mengungkapkan bahwa manajemen merupakan seni atau kiat untuk melaksanakan pekerjaan melalui tangan orang lain. Nah, dari definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Nah, biasanya prinsip-prinsip tersebut itu akan mewujudkan suatu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu juga. Kemudian ada definisi dari mutu. Yang pertama ada menurut Tom Peters dan Nancy. Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Kemudian ada menurut Edward Salis. Beliau mengemukakan bahwa mutu merupakan suatu prinsip yang dapat membantu suatu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Nah, di sini ada Imam Mubskin. Beliau ini mengungkapkan pengertian mutu dalam konteks pendidikan. Nah, menurut beliau ini ada tiga hal. Yang pertama itu input pendidikan. Input pendidikan merupakan semua hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Jadi, pada dasarnya, input pendidikan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan proses pendidikan. Misalnya, sumber daya manusia, perangkat lunak, sarana dan prasarana, serta berbagai harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Kemudian yang kedua ini ada proses pendidikan. Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain dalam kegiatan pendidikan. Nah, pada tingkat sekolah, dalam proses pendidikan terdapat pengambilan keputusan atau decision making, lalu ada proses pengelolaan sekolah atau management of school, kemudian ada proses pengelolaan program, proses pembelajaran, proses monitoring, dan proses evaluasi. Kemudian yang ketiga, ada output pendidikan. Output pendidikan ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses pendidikan itu sendiri. Output pendidikan ini dapat diartikan pula sebagai prestasi sekolah yang dihasilkan dari kinerja sekolah. Nah, kinerja sekolahnya ini dapat diukur dari pemenuhan terhadap suatu standar efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, dan etika kerjanya. Nah, dari ketiga poin ini itu saling berkaitan satu sama lain. Maka inti pendidikan dan proses pendidikan ini harus selalu mengacu pada output pendidikan yang ingin dicapai. Output pendidikan tersebut tergambarkan melalui sasaran mutu yang telah ditetapkan berdasarkan visi lembaga pendidikan. Jika sasaran mutu tersebut tidak tercapai, maka akan menghasilkan kualitas pendidikan yang rendah dan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, lalu lulusan tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, lulusan tidak dapat bekerja atau diterima di dunia kerja, atau lulusan ini dapat diterima tetapi tidak berprestasi, kemudian tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak produktif. Nah, dari beberapa pendapat para ahli ini, eee, maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah sebagai kebanggaan dan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Kemudian di sini ada prinsip mutu menurut, Deming sebagai bapak TKM, prinsip mutu ini ada 14. Yang pertama, tumbuhkan secara kontinu tekad yang kuat dan membuat rencana jangka panjang berdasarkan visi ke depan dan berbagai inovasi baru untuk meraih mutu. Kemudian yang kedua, adopsi filosofi baru, termasuk di dalamnya adalah metode baru dalam bekerja. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada pengawasan jika ingin meraih mutu. Yang keempat, hentikan hubungan kerja yang dijalin atas dasar harga.
Nah, harga ini harus selalu berkaitan dengan nilai kualitas produk atau jasa. Kemudian yang kelima, perbaikan-perbaikan terhadap mutu dan produktivitas dalam setiap kegiatan dilakukan secara terus-menerus atau selamanya. Yang keenam, lembagakan pelatihan sambil bekerja atau on-the-job training, karena pelatihan adalah alat yang dahsyat untuk pengembangan mutu kerja untuk semua tingkatan dalam unsur organisasi atau instansi. Kemudian yang ketujuh, ada lembagakan kepemimpinan yang membantu setiap orang untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Misalnya membina, memfasilitasi, membantu mengatasi kendala, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, eh, ini, hilangkan sumber-sumber penghalang komunikasi antar bagian dan antar individu dalam lembaga. Kemudian yang ke-9, hilangkan sumber-sumber yang menyebabkan orang merasa takut dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ke-10, hilangkan slogan-slogan dan keharusan-keharusan pada staf karena hal seperti itu biasanya hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara atasan dengan bawahan atau lebih jauh akan menyebabkan rendahnya mutu dan produktivitas pada setiap organisasi. Akhirnya, bawahan ini hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saja. Kemudian yang ke-11, hilangkan kuota atau target-target kuantitatif belaka karena bekerja dengan menekankan pada target kuantitatif sering melupakan kualitas mutu. Kemudian yang ke-12, singkirkan penghalang yang merebut atau merampas hak para pimpinan dan pelaksana untuk bangga dengan hasil kerjanya masing-masing. Yang ke-13, lembagakan program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan diri bagi semua orang dalam lembaga. Setiap orang harus sadar bahwa sebagai profesional harus selalu meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, yang terakhir, libatkan semua orang dalam lembaga untuk ikut serta dalam proses transformasi menuju peningkatan mutu. Nah, dari 14 prinsip-prinsip tadi itu, prinsip-prinsip tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan satu sama lainnya yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan organisasi. Maka, itu dapat disebut juga dengan terpadu. Nah, secara bahasa, terpadu berarti tersatukan, saling berhubungan, dan sudah menjadi satu. Kemudian, kata total atau terpadu dalam teks QM ini telah menegakkan bahwa setiap orang yang berada di dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian di sini ada definisi dari Total Quality Management atau TQM itu sendiri. Yang pertama ada menurut Haberer dan Webb. Di sini beliau mengemukakan bahwa TKM sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk. Kemudian ada menurut Salis, nah beliau mengemukakan bahwa Total Quality Management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Nah, dari definisi atau pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management atau TQM ini atau manajemen mutu terpadu adalah metode yang digunakan dalam mengelola sumber daya manusia pada suatu organisasi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini menurut Gotch dan Davis mengemukakan bahwa Total Quality Management ini dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, Total Quality Management atau TQM ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya.
dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas satu berfokus pada pelanggan, internal dan eksternal, yang kedua berobsesi tinggi pada kualitas, yang ketiga menggunakan pendekatan ilmiah, yang keempat memiliki komitmen jangka panjang, yang kelima kerja sama tim, yang keenam menyempurnakan kualitas serta berkesinambungan, yang ketujuh menerapkan kebebasan yang terkendali, 8 memiliki kesatuan tujuan, 9 melibatkan dan memberdayakan karyawan. Nah, salah satu konsep dasar total quality management ini dalam pendidikan adalah konsep tim. Artinya, para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan belajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Nah, dalam konsep TKM atau Total Quality Management ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, dan juga output. Produk merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur, yaitu mesin, metode, material, dan juga manusia. Inspeksi hasil akhir suatu sistem dalam Total Quality Management ini bukanlah satu-satunya cara terbaik untuk mencapai mutu, tetapi mutu lebih baik diwujudkan melalui perbaikan proses secara terus-menerus, sejalan dengan perbaikan proses. Dengan demikian, konsep quality improvement adalah memperbaiki mutu melalui proses pendidikan, sehingga biaya dapat diturunkan dan produktivitas dapat ditingkatkan. Kemudian ada unsur utama total quality management. Yang pertama, fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim, yang keenam perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh pendidikan dan latihan, yang kedelapan kebebasan terkendali, yang kesembilan kesatuan tujuan, dan yang kesepuluh ketertiban serta pemberdayaan staf atau TU atau karyawan. Selanjutnya ada subbab materi yang kedua, yaitu implementasi Total Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Total Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, perbaikan senantiasa dilakukan secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan atau sekolah ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Setiap lembaga pendidikan atau sekolah pasti mempunyai standar tersendiri untuk mengembangkan mutu lembaganya tersebut. Nah, adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan ini berusaha keras untuk mengembangkan lembaganya. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Nah, pada tahap ini, lembaga pendidikan ini harus pandai dalam menyeleksi budaya atau kultur yang ada pada lembaganya. Budaya yang negatif sebaiknya ditinggalkan, sedangkan budaya yang positif sebaiknya dipertahankan. Kemudian yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi yang dianggap kurang efektif hendaknya juga ditinggalkan. Organisasi harus diarahkan pada upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota organisasi ini harus aktif dan selalu mengadakan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu. Perubahan organisasi itu harus bersifat menyeluruh. Nah, yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan. Hubungan baik dengan para pelanggan pendidikan memang seharusnya selalu dijaga dengan baik. Harus ada komunikasi yang terjalin antara pihak lembaga pendidikan atau sekolah dengan pelanggan pendidikan. Nah, kemudian ada prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management atau TQM ini. Yang pertama ada persiapan.
Tahap persiapan adalah aktivitas pertama dan utama yang harus dilakukan sebelum total quality management dikembangkan dan dilaksanakan. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim. Merumuskan model atau sistem yang akan dikembangkan sebagai nama implementasi TKM ini membuat kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota organisasi untuk mendukung TQM tersebut. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem. Berdasarkan tahapan persiapan, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu peninjauan dan pengembangan sistem atau model yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, dan sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja kepada tim-tim yang ditentukan secara tuntas, serta melakukan penyiapan akhir baik sumber daya manusia maupun non-manusia secara cermat dan akurat dalam memasuki tahapan implementasi sistem kualitas. Kemudian yang ketiga ini ada implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem merujuk pada langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee untuk berkaitan dengan uji coba sistem jaminan kualitas yang telah dilaksanakan secara rinci. Tim mengumpulkan data dan informasi dari pelanggan, kemudian melakukan tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan harapan pelanggan, dan mendiskusikan atau melaksanakan rapat pemimpin dan pelaksana sistem jaminan kualitas berkaitan dengan seluruh balikan yang ada untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM tersebut. Yang pertama ada leadership kepemimpinan. Leadership kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi perilaku orang banyak agar mampu bekerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Kepemimpinan merupakan salah satu pilar penting dalam TQM, karena organisasi tidak ada artinya tanpa kepemimpinan yang memadai. Kemudian, yang kedua, rekrutmen dan pelatihan staf. Rekrutmen dan pelatihan staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualitas sistem memerlukan rincian pemilihan staf, pelatihan, kompetensi, dan motivasi, serta kebijakan untuk pengembangan karir. Pengembangan staf ini memerlukan suatu rencana dari lembaga dan analisa proses. Nah, di samping sistem monitoring dan evaluasi efektivitas program pelatihan jangka panjang dan jangka pendek yang diperlukan dalam program ini, staf yang memperoleh pendidikan secara lebih baik dinilai lebih dapat mengambil bagian dalam peningkatan kualitas. Kemudian, yang ketiga ada sistem reward lembaga. Sistem reward lembaga ini perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat ada aturan organisasi keberhasilan. Nah, aturan organisasi ini dalam penerapan TKM ini lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan integrasi dalam suatu ketentuan yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Kemudian yang kelima ada budaya kerja setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling pengertian, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Clara atas penyampaian materinya. Untuk subbab yang ketiga, yaitu tentang pilar
pilar total quality management akan disampaikan oleh saya sendiri. Eh, Pilar total quality management. Dan Crutchfield pada tahun pada tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Critch menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga akan lemah. Pada lembaga pendidikan, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif diperlukan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah. Berjalannya 5 pilar ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi TQM di bidang pendidikan, dan yang menggerakkan tiada lain adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Untuk itu, fungsi dan peran pemimpin untuk menggerakkan sistem mutu ini sangat penting adanya. Subbab selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Slide berikutnya. Menurut Zahroh pada tahun 2013, setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berdasar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented atau diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagai semestinya di tingkat mikro. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Slide selanjutnya. Sarap Serap pada tahun 1989 mengemukakan ada 8 faktor penting bagi praktek manajemen mutu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada role of management leadership and quality policy. Yang kedua ada role of quality department. Yang ketiga ada training. Yang keempat ada product
atau service design. Yang kelima ada supplier quality management. Yang keenam ada proses manajemen. Yang ketujuh ada quality data dan reporting. Dan yang terakhir ada employee relation. Lembaga pendidikan dalam menerapkan manajemen mutu akan berhasil perlu dirumuskan beberapa prinsip pokok sebagaimana dikemukakan oleh Sharpes, yaitu pertama, tanggung jawab dan dukungan atau komitmen, dan komitmen yang dimaksud adalah komitmen dari pimpinan lembaga pendidikan yang dikomunikasikan pada semua pihak dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan atau education and training. Pendidikan dan pelatihan tentang mutu pendidikan bukan hanya untuk pelaksana atau bagian administrasi, melainkan untuk semua sivitas akademik. Pendidikan dan pelatihan ini ditujukan untuk kesiapan menghadapi perubahan dan perbaikan. Yang ketiga ada penerapan dan praktik, yaitu application and practice. Manajemen mutu bermanfaat apabila dipraktekkan. Tanpa adanya praktek, manajemen mutu hanya slogan yang mengumbar omong kosong. Yang keempat ada standarisasi dan pengenalan atau standardization and recognition. Manajemen mutu memerlukan adanya keseragaman dalam penerapan sehingga mutu layanan pendidikan yang disampaikan merupakan standar. Selanjutnya, menurut Fusco pada tahun 2002, faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan antara lain yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Semua unsur pimpinan harus mendukung penerapan filosofi manajemen mutu. Mutu pendidikan akan terwujud apabila dilaksanakan secara menyeluruh, bukan departemental. Yang kedua, ada perbaikan sistem secara berkesinambungan. Sistem merupakan serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, metode statistik, bahwa setiap personel yang melaksanakan manajemen mutu harus berani berbicara berdasarkan fakta atau data. Jadi, mutu bukan hanya diukur secara kualitatif saja, melainkan kuantitatif. Yang keempat, memiliki visi dan nilai bersama. Visi dan nilai bersama mengandung arti sepakat. Pesan sepakat untuk menjadikan mutu sebagai the way of life dan pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Yang pertama, definisi total quality management adalah proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasikan dan meningkatkan setiap aspek dan setiap produk. Pada implementasi total quality management ada 3 tahap yang ditempuh, yaitu persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi sistem. Pilar-pilar pada total quality management yaitu ada organisasi, proses, produk, pemimpin, dan juga komitmen, yang mana setiap pilarnya harus dilaksanakan secara menyeluruh. Yang selanjutnya, hambatan dari implementasi total quality management pada lembaga pendidikan, yaitu yang pertama ada strategi pembangunan lebih bersifat input oriented, dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.